Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an azim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini berkesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Saat ini dengan pertolongan Allah dan pitulungan Allah kita berkesempatan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan semuanya menjadi energi yang mendorong kepada kita untuk lebih istiqomah di dalam melaksanakan ibadah pada masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan Allah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pada akhirnya kita menjadi orang yang muttaqin. Janji Allah kepada orang yang selalu beriman dan bertakwa, Allah akan senantiasa menggampangkan seluruh urusan sesulit apapun, baik urusan di dunia maupun di akhirat kelak. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki kepada orang yang selalu takwa. Kita tidak tahu dari mana asal rizki itu. Setelah kita berusaha untuk berikhtiar, bekerja, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, siapapun orangnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti senantiasa berharap hidupnya akan bahagia, hidupnya akan senantiasa merasakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, dan senantiasa berharap pada akhir hayatnya ia ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, siapa yang bisa mendapatkan status pada akhir kalamnya dalam hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yang melaksanakan apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Jamaah rahimakumullah, ada seorang rohaniwan rumah sakit yang senantiasa mendampingi para pasien, para orang-orang yang sakit yang berobat di dalam rumah sakit itu. Ketika ia dalam keadaan diharapkan bisa
sembuh, senantiasa dibimbingkan agar mereka bisa mempunyai hati yang tabah dan sabar menghadapi ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala posisi itu ada tanda-tanda kematian bagi orang-orang yang sakit, ia bimbingkan kalimat la ilaha illallah untuk bisa ditirukan, untuk bisa diucapkan dengan layinan, dengan jelas, dengan fasih, yang pada akhirnya orang tersebut mendapatkan status husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Yang menjadi persoalan adalah siapa yang bisa mengucapkan itu. Amalan apa yang bisa mendorong untuk bisa mendapatkan kedudukan orang yang bisa mengucapkan kalimat tauhid pada akhir hayatnya. Ini adalah sebuah misteri yang sesungguhnya akan sulit kita cari, yang bagaimana yang seharusnya orang yang bisa mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Jamaah rahimakumullah, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelatenan, seorang rohaniwan rumah sakit tersebut mendata dan mencatat yang dapat divisualisasi, yang dapat dilihat dan didengar. Pada akhir hayatnya ia mengucapkan la ilaha illallah. Ketika beliau briefing, ia bisa menirukan dengan baik. Ini data yang secara faktual dilihat dan dicatat berdasarkan pengamatan dan observasi 1.000 orang yang dilihat dan didengarkan. Hanya 70 orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, hanya 7% dari 1.000 orang yang dia teliti, dari 1.000 orang yang ia observasi, ditemukan hanya 70 orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya. Jamaah rahimakumullah, ini adalah data faktual secara nyata lesannya mengucapkan la ilaha illallah. Pertanyaannya, apakah yang lain itu suhul khotimah? Kita tidak tahu. Yang jelas, yang bisa berucap kalimat tauhid adalah lisan kita dan hati kita sebagai perwujudan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kemudian rohaniwan rumah sakit ini menelusuri sesungguhnya amalan apa yang mereka lakukan dalam momen kehidupannya yang secara istiqomah dan rutin ia lakukan. Ia dapatkan setelah menelusuri dan mendata dari fakta yang telah disampaikan oleh keluarganya. Ia sampaikan bahwa yang pertama, orang itu senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sholatul maktubah ia jaga dengan baik. Secara syarat rukunnya ia perhatikan dengan baik. Ia lakukan dengan penuh tumakninah. Dan yang lebih penting lagi adalah menjaga waktu sholat. Ia selalu memilih afdolnya sholat itu adalah fi awali waktiha. Jamaah rahimakumullah, menjaga waktu sholat senantiasa, melakukan sholat di awal waktu, sedapat mungkin berusaha untuk bisa berjamaah. Kalau tidak bisa di masjid, bisa di musola. Kalau tidak bisa di musola, bisa di rumah dengan keluarga kita dalam rangka untuk menjaga keistiqomahan awal waktu di dalam kita melakukan sholatul maktubah. Jamaah rahimakumullah, hal yang semacam ini menjadi penting untuk kita perhatikan betul. Betapa kita ini sering abai, sering mengabaikan terhadap perilaku untuk menjaga waktu sholat kita ini, sering tersibukkan dan terkalahkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi dan itu sesungguhnya hanya bersifat sementara.
Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, para pengucap kalimat tauhid di akhir hayatnya ia selalu menjaga qiraatul Quran. Ia selalu membaca Al-Quran sedapat mungkin, sebisanya, kadar kemampuan kita masing-masing di dalam mengkaji Al-Quran. Dan mengaji Al-Quran tentu berbeda. Orang yang hanya bisa membaca saja, bahkan masih sulit untuk bisa baik. Tetapi kemampuan itu yang harus kita perhatikan, tetap kita berproses untuk menjaga bagaimana secara istiqomah, walau satu ayat kita istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Syukur-syukur kalau kita kembangkan ketika kita membaca Al-Quran, memahami maknanya, mengerti kandungannya, mengkaji betul terhadap isi Al-Qurannya, di akhirnya kita bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu, akan menjadi satu prospek yang sangat luar biasa untuk mendukung terhadap husnul khotimah dalam diri kita. Jamaah rahimakumullah, momen penting di dalam bulan Ramadan yang biasanya tadarusul Quran, mari kita istiqomahkan pasca Ramadan nanti tetap kita lakukan dengan rutin, dengan istiqomah. Jangan sampai kita bulan Ramadan ini tidak bisa menghabituasi atau membiasakan diri kita. Biasanya kalau sholat wajib, sholatul maktubah, bahkan sholatul tarawih, sholat tahajud, rutin masjid agak penuh, bahkan penuh sesak. Tetapi ketika pasca Ramadan menjadi kosong lagi, ini berarti menunjukkan bahwa menjaga sholat 5 waktu belum sempurna, menjaga membaca Al-Quran belum sempurna, karena semuanya adalah merupakan bukti. Hanya berharap mulianya Ramadan, tapi sesungguhnya di bulan yang lain tidak ia lakukan seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah sedekah. Suka sedekah. Sedekah yang dalam makna bukan yang berkait dengan zakat. Zakat itu adalah haknya fakir miskin dan asnaf 8 yang lain. Tetapi sedekah tatawwu', sedekah sunnah yang kita lakukan akan mendorong kepada kita, milik kita, harta kita yang kita miliki, yang sudah kita keluarkan zakatnya, kemudian kita berikan kepada orang lain. Ini adalah merupakan sedekah sunnah yang bisa menggampangkan terhadap diri kita untuk bisa berqaul la ilaha illallah pada akhir hayat. Jamaah rahimakumullah, orang sering memahami bahwa saya sudah zakat, saya sudah memberikan bagian harta saya kepada orang lain. Padahal harta yang kalau sudah satu haul, satu nisab itu wajib diberikan, dan itu bukan milik kita. Yang milik kita adalah harta yang sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian yang milik kita itu kita berikan kepada orang lain sebagian seikhlas hati kita. Jamaah rahimakumullah, kepedulian kita atas dengan sedekah kita akan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam memandang peri kemanusiaan, agar kita bisa membantu kepada orang lain yang merasa kesulitan di dalam hidupnya, dan itu merupakan satu rasa empati kita kepada mereka. Jamaah rahimakumullah, yang keempat adalah tidak makan yang batil. Kita memang sangat sulit untuk memilah dan memilih rizki yang mana yang halalan thayyibah. Kita sebagai seorang pedagang kadang-kadang ada ribanya. Kita sebagai seorang guru atau ASN atau pegawai apapun, kadang-kadang ada yang riba karena perilaku kerja kita yang tidak bersinergi dengan gaji dan visi misi perusahaan atau lembaganya. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sangat sulit mana yang halal thayyibah.
Oleh karena itu jamaah, memang yang kita tahu betapa sulitnya mencari yang terbaik kaitannya dengan rezeki. Paling tidak kita bisa memilih mana yang paling baik, yang hanya bisa kita gunakan untuk makan, dikonsumsi keluarga, untuk anak dan istri kita, sehingga keluarga kita terhindar dari makan yang batil. Para jamaah, saya yakin betapa sulitnya kita ini mencari yang terbaik. Tetapi paling tidak kita tahu, kita bisa memfilter, oh ini yang terbaik, ini yang halal. Jamaah rahimakumullah, kenapa menjadi penting kaitannya dengan makanan yang halal dan baik? Karena berkait dengan bahwa asupan gizi, nutrisi yang masuk di dalam diri kita akan sangat berpengaruh terhadap perilaku ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, yang terakhir adalah orang itu tidak qati'ur rahim, tidak memutus tali silaturahim. Sebab Rasulullah SAW menyampaikan pada kita dengan jelas, la yakul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga bagi orang yang memutus tali persaudaraan. Jamaah, puasa ini mempunyai nilai peningkatan empati kita kepada orang lain. Puasa ini akan menunjukkan rasa belas kasih kita kepada orang lain. Puasa ini bisa mendorong kepada kita untuk silaturahim, menyambung tali persaudaraan yang pernah diputus, dalam rangka agar kita bisa pada akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita semua hidup bahagia, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yunawwirul quluba ibadil muttaqin binuril iman wal islam wal kitabil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfiratil rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat wa ya kafil muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bi amisil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.